Ini udah record belum ya? Kok udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Record sudah device. Tapi kok nggak mau counting ya? Sini deh. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang image classification atau klasifikasi citra. Di sini saya sudah siapkan datasetnya. Di sini juga ada sedikit programming. Terus nanti kita akan latih citra tersebut dan lalu akan kita lihat akurasi si klasifikasinya menggunakan neural networks. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan neural networks menggunakan dense layer saja. Untuk minggu depan kita menggunakan convolutional neural networks. Gitu. Nanti ada perbedaan. Yang menjadi perbedaannya seperti apa nanti akan kelihatan di minggu depan. Saya akan share dulu sedikit mengenai image classification itu apa. Saya share semuanya screen deh. Oke. Insya Allah terlihat semua ini ya. Oke. Untuk pertemuan ini kita masuk ke image classification bagian pertama. Jadi apa sih itu image classification atau klasifikasi citra? Itu merupakan salah satu metode machine learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar tentunya dengan proses yang relatif cukup cepat gitu kan. Nah, metode machine learning itu nggak hanya neural network saja di sini, tapi bisa juga dengan metode-metode yang lain. Diambil cirinya misalnya menggunakan GLCM, menggunakan dan lain-lain, atau statistical method gitu kan. Terus dilakukan klasifikasi. Klasifikasinya pun bisa berbagai macam cara. Menggunakan KNN, atau menggunakan K-means, atau menggunakan PCA dan lain-lain, atau SVM dan lain-lain gitu. Itu salah satu metode machine learning juga. Tapi untuk machine learning saat ini kita menggunakan neural networks, di mana neural networks tersebut kita lakukan ekstraksi ciri sekaligus klasifikasi. Jadi tidak memerlukan dua metode. Kalau yang sebelum-sebelumnya menggunakan dua metode ambil ekstraksi cirinya dulu, baru klasifikasinya. Kalau neural network langsung. Nah, klasifikasi citra ini termasuk dalam supervised learning. Jadi yang namanya klasifikasi dan regresi itu termasuk ke supervised learning dikarenakan setiap gambar telah memiliki label, di mana label tersebut sangat berguna untuk pelatihan model nanti. Jadi supaya dikenali oleh sistem kita. Jadi yang namanya klasifikasi ada gambar dan ada label, ini seperti itu. Kita masuk berikutnya yang perlu dipersiapkan. Dataset berupa citra yang akan diklasifikasikan. Untuk datasetnya saya udah sharing di Google, tinggal di-download saja. Terus kalian upload di Google Drive masing-masing. Silahkan, di sini ada tiga kelas citra. Nanti akan saya perlihatkan. Yang kedua, PC atau laptop tentunya ya, dengan koneksi internet pastinya. Yang ketiga, ada Google account, karena kita akan menggunakan Google Colab. Untuk saat ini, kalau kalian punya programmer lain atau program lain, ya silakan. Pengetahuan dasar mengenai pemrograman Python tentunya. Itu kan. Nah, datasetnya tinggal diklik saja, terus nanti akan nge-link. Kita lihat dataset dulu ya. Nah, di datasetnya ada 3 folder. Ada highway atau jalan raya lah ya. Terus ada forest atau hutan, ada coast atau pantai lah. Jadi di highway ini ada lumayan ratusan gambar. Ini tinggal googling saja sih sebenarnya. Terus ada forest. Ini bentuk forestnya. Lalu ada coast. Ada lumayan banyak gitu kan. Nah, dataset ini akan kita latih nanti untuk nanti si model klasifikasi gambar tersebut apakah termasuk highway, forest atau coast gitu ya. Terus mana pertemuan 10? Ini nih. Ya, mana ya? Oke. Kita
Lanjut, library-nya akan digunakan, kita menggunakan TensorFlow untuk saat ini. Yang menggunakan TensorFlow keras di dalamnya, terus ada NumPy, ada Pillow digunakan untuk image library-nya, ada Matplotlib untuk menampilkan si grafik nanti, kita akan cek akurasi sama loss-nya, terus ada scikit-learn itu untuk membagi dataset antar data latih sama data uji nanti. Nah, library-library ini sebenarnya sudah terinstall otomatis di Google Colab, jadi tidak perlu diinstal lagi. Tapi kalau mau menggunakan program lain yang bisa running di lokal PC, misalnya seperti PyCharm, ini harus diinstal dulu semua library-nya. Jadi bisa diinstal manual. Karena menggunakan Google Colab, kita skip saja. Yang pertama kita mempersiapkan dataset. Sebenarnya di sini ada beberapa coding yang bagian-bagian codingnya, tapi tidak seluruhnya. Jadi kalau kalian ngambil plug sama persis di sini, itu nggak akan jalan lancar gitu. Soalnya ini ada beberapa variabel yang tidak saya masukkan juga. Untuk coding terakhirnya nanti ada di last slide. Saya akan jelaskan sedikit. Mana ya? Di sini. Di sini ada masuk. Oh iya, sebelumnya saya mau jelaskan dulu sedikit tentang GitHub. Jadi buat nanti sebenarnya ada tugas ya, kemungkinan tugasnya itu bikin model kalian sendiri, terus dicek akurasinya, terus kalian upload ke GitHub masing-masing, di mana nanti link GitHub-nya kalian upload di LMS, intinya seperti itu. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Yang pertama yang pasti kalian harus buat dulu GitHub-nya, terus kalian bisa create repository. Ya, kalian create dulu akun GitHub-nya, terus kalian bisa new repository, terus pemrograman Python. Public is okay, ini creating repository oke. Nanti soalnya kita akan push atau kita akan save si data dari Google Colab ke GitHub-nya langsung secara otomatis. Ini yang sudah saya buat repositorinya. Ini programnya. Ini biar saya nggak terlalu lama ngetik-ngetiknya ya. Yang ini sebenarnya kalau kita hapus ya, kan kita ngambil datasetnya ada di Google Drive nih, di Google Drive saya tentunya di sini ya. Kalau kalian berarti nanti kalian konekin ke Google Drive masing-masing. Nah ini Google di Triskin, terus ada di Google Drive. Nah caranya kita harus koneksikan si Google Colab ini dengan Google Drive. Jadi kalau pada saat kalian buka Google Colab, di sini ada icon, ada icon folder atau files. Nah, cara koneksinya tinggal klik ini saja, mount drive. Nanti di sini ada program atau ada codingan, intinya untuk koneksiin ke Google Drive-nya, tinggal di running saja. Nanti dia akan ada perintah masuk ke URL tersebut, kita klik saja. Masuk ke Google Drive di mana si skin tadi tersimpan. Karena saya simpannya di email Telkom, ya saya masuk ke email Telkom, terus di allow, dan sini ada token, tinggal di copy saja, sudah. Lalu kita masuk ke sini, di paste, lalu enter. Ditunggu. Ini saya simpan di bawah ya, biar enak. Nah, sudah selesai. Nanti sini ada mounted at content drive. Nanti lihat di sini ada tambahan drive, tinggal di refresh saja. Nah, di sini ada drive. Kalau kalian buka, ini udah koneksi ke My Drive-nya Google Drive saya. Nah, di sini kita masuk di sini kalau nggak salah Google Colab. Nah, di sini ada dataset yang tadi Triskin, yang isinya ada cost, forex sama highway. Jadi kita akan copy path si Google Colab-nya ini. Copy path. Terus tinggal kalau kalian sudah paham dengan sedikit program di Linux ya, untuk change directory-nya tinggal klik cd terus masukin path-nya. Tadi kita udah copy aja, klik kanan, copy path ya, tinggal di paste saja, terus di enter, di running, shift enter. Oke, sudah masuk. Terus kita cek di list aja, sudah masuk belum sih benar.
sudah ada. Jadi ada Triskin di sini yang warna biru itu folder, isinya folder bentuknya. Nah, ini sudah, biar nggak kepanjangan saya hapus. Nah, di sini ada beberapa library. Nah, library-nya diikuti saja dulu. Kita pakai sekuensial, nanti buat bikin model ANN-nya. Kita masukin aktivasi, kayaknya ya perlu. Terus kita pakai flatten, dense. Kita pakai optimizer Adam. Terus nanti ada label binarizer, nanti akan saya jelaskan. Ada train test split untuk membagi data training sama data test, untuk klasifikasi reports-nya, dan lain-lain. Kita running. Nah, sini ada beberapa yang di sini tidak saya masukkan ke slide. Jadi saya masukin ke slide-nya hanya bagian intinya saja sih sebenarnya. Walaupun ini kalau nggak di running, semua program nggak akan jalan sih sebenarnya. Nah, ini saya akan masukkan path-nya. Path-nya tadi nama foldernya Triskin. Jadi case sensitive, jangan lupa, jangan sampai salah tulisnya. Pastikan direktori kita itu udah di dalam si collab notebooks gitu. Jadi misalnya kalau di luar berarti kita cari path yang supaya masuk ke Triskin-nya, intinya seperti itu. Ini kita masuk Triskin, ini hanya print biasa saja. Terus kita bikin variabel baru, variabel matrix baru, data ini untuk penyimpanan nanti gambarnya, ini sama label untuk penyimpanan labelnya untuk setiap gambar, ini seperti itu. Kita running saja, nanti kita dapat data yang kosong sama label kosong. Nah, berikutnya ini adalah looping sebanyak gambar yang ada di image path. Image path-nya kita masuk ke Triskin. Nah, di sini ada for. Jadi for image path in image paths. Jadi perbedaannya ada S sama enggaknya di sini ya. Atau apapun ini boleh, tinggal diganti. Ini hanya nama variabel kok. Terus kita masuk pakai image dari Pillow. Karena nih, pil dari Pillow, import image. Ini untuk image open atau mengambil gambar dari si image path-nya tadi. Jadi gambar masuk ke image path, terus di open sama image, dimasukin ke variabel yang namanya image gini, yang di sini. Terus di sini ada resize, ukurannya supaya seragam semua. Jadi salah satu syarat kalau untuk mau training di machine learning, terutama di CNN atau neural network biasa, itu ukuran gambarnya harus sama semua gitu. Karena kita akan menentukan nanti layer per layernya itu, apalagi layer inputnya itu harus ditentukan inputnya harus berapa input gitu maksudnya. Nah, sini ada 64x64 di resize, terus kita masukkan ke NumPy array. NumPy array ini supaya lebih enak nanti pemrosesannya, masuk ke NumPy, dibagi 255. Nah, dibagi 255 ini fungsinya untuk normalisasi. Nanti kalian bisa cek sendiri antara normalisasi sama enggak normalisasi, lebih bagus mana akurasinya. Kalau ini saya udah masukin normalisasi, tinggal dibagi saja 255,0, menyatakan dia float ya. Terus disimpan di image, terus data.append image-nya. Jadi append ini untuk menambahkan suatu data baru ditambahkan tanpa mengganti data yang sebelumnya udah ada. Jadi ditambahkan terus. Dimasukin ke data gambarnya, terus sekarang ekstrak labelnya. Jadi menggunakan image path tadi, terus di split, path separation, -2. -2 ini cara bacanya itu kan gini ya. Misalnya kita ngambil cost. Dibuka dulu, agak lama. Nah, tadi image-nya kita ambil yang image yang pertama. Ini image yang pertama itu, kalau kita ambil labelnya, ininya -1. Kalau -1 dia ambil label yang di sini. Kalau -2 dia ambil parent-nya, yaitu si cost-nya. Kalau -3 ya berarti dia ngambil atasnya lagi, Triskin-nya gitu. Nah, kita mau ngambil bahwa si gambar ini adalah labelnya cost, maka kita -2 di sini. Terus masukin ke si label pakai S ini. Kita masukin ke label, append label, looping terus sampai semua gambarnya kekumpul masuk gitu. Jadi di sini cukup prosesnya tergantung CPU kalian sama berapa banyak gambar yang diolah. Di sini agak cukup lama, mungkin 2 atau 3 menit gitu kan. Ini masih terhitung sebentar sih karena resize-nya kita masih 64x64 ya. Kalau kita resize-nya 128x128, 256, 256 atau dengan ukuran yang lebih besar, tentunya prosesnya akan lebih lama lagi di sini. Kan. Ini sambil nunggu, ini sambil running ya, sambil muter-muter. Karena ini akan baca seluruh image, saya akan jelaskan lagi di slide-nya.
Ini yang tadi udah saya copy, udah saya capture tadi. Terus berikutnya, setelah tadi gambar tadi, image tadi sudah masuk ke label data dan labels, kita bagi, berarti itu udah ada datasetnya kita nih, udah masuk, udah siap datasetnya. Nah, dataset itu tinggal kita bagi data training sama data testing menggunakan train test split di sini. Menggunakan train test split di sini. Cara bacanya, kita masukin si NumPy array datanya tadi. Dibagi menjadi dua, berarti data train sama data test. X ini untuk gambar, Y ini untuk label. Atau apapun itu terserah namanya. Cuman lebih umum biasanya X itu untuk gambar, Y itu untuk label. Biasanya seperti itu. Jadi data training dulu, baru data test, training, sama test. Jadi untuk data yang ini akan dibagi pecah menjadi training sama test yang di sini. Terus yang ini, NP array labels akan dibagi menjadi dua, train Y sama test Y yang di sini. Nah, pembagiannya bagaimana? Di sini ada test size 0,25. Artinya tolong dipecah 25%-nya untuk tes. Jadi yang tes di sini 25% dari total keseluruhan gambar. Tes Y-nya juga sama, 25%. Sisa 75%-nya masuk ke training. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau misalnya test size-nya kita ganti 0,2, berarti ambilnya 20%-nya dari keseluruhan gambar. Ini seperti itu. Jadi di sini ada test size-nya. Kita cek. Masih running belum ya? Oh, masih running. Ditunggu saja dulu. Kita lanjut. Nah, di sini, sorry. Di sini kita akan membuat model neural network-nya yang tadi menggunakan sequential, flatten, sama seedance. Nah, model sama dengan sequential, ini cara penggunaannya. Sebenarnya ada dua cara pemanggilannya gitu kan. Ini cara yang pertama. Pertama kita flatten, di mana flatten itu fungsinya adalah untuk menjadikan gambar itu satu dimensi. Jadi kan gambar itu kan dua dimensi ya. Apalagi gambarnya RGB. Jadi ada depth-nya, ada kedalamannya. Di sini kan 64, di sini 64, di sini 3 gitu kan. Nah, si gambar ini di flatten itu jadikan satu dimensi di sini. Sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa flatten-nya? Sebanyak ya ukurannya 64 kali 64 kali 3. Jadi setiap pikselnya kita masukkan ke sini. Jadiin satu dimensi. Jadi ini fungsinya satu dimensi. Nah, setelah di flatten, kita masuk ke dense 100. Akan berkurang dense-nya yang asalnya 64 kali 3 akan berkurang nanti masuk ke hidden layer pertama yang isinya 100. Terus masuk ke hidden layer kedua isinya 16. Neuronnya 16. Terus masuk ke hidden layer ketiga 16 juga. Misalnya ini model yang saya buat. Terserah kalian mau buat model seperti apa. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah ini. Dense yang terakhir itu adalah menentukan kelasnya. Karena kita mempunyai 3 kelas, HW, Forest, sama Cost, maka dense terakhir itu ya sesuai dengan jumlah kelasnya, 3. Dengan aktivasinya biasanya kalau nggak softmax, ya sigmoid. Atau ada juga tanha. Tapi biasanya menggunakan softmax kalau lebih dari 2 kelas. Gitu. Dibandingkan sigmoid kalau 2 kelas, 0 atau 1, yes or no gitu kan. Itu menggunakan biasanya sigmoid. Yuk kita cek lagi, sudah belum ya? Si looping agak lama di situ, sambil nunggu, sambil dicek lagi. Jadi ini ada 3 hidden layer ya, 100, 16, 16, ini input layernya, ini output layernya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah setting hyperparameter. Lalu kita training datanya. Nah, hyperparameter itu apa? Yang seperti LR ini learning rate-nya. Jadi yang kalau misalnya kita menggunakan optimizer Adam, nanti ada learning rate sama ada decay. Ini akan saya jelaskan terlalu dalam. Learning rate itu kecil biasanya. 0,0001 sampai 0,1. 0,1 pun sebenarnya jarang dipakai karena ini 0,1 itu cukup besar gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau learning rate-nya terlalu besar? Kalau learning rate kan learning rate
rasio pada saat untuk belajar gitu kan. Nah, di situ ntar ada perubahan updating bobotnya. Kalau learning rate-nya terlalu besar, nanti perubahan bobotnya terlalu besar juga. Sehingga menyebabkan kemungkinan untuk akurasinya nggak akan maksimum. Gitu. Karena bobotnya akan diupdate-nya terlalu besar, cukup besar gitu kan. Dikalinya 0,1. Tapi kalau misalnya learning rate-nya terlalu kecil, untuk mencapai nilai akurasi maksimum, dia membutuhkan waktu yang lama biasanya. Karena ya update-nya ya kecil-kecil, 0,0001 misalnya. Jadi ya learning nggak masalah, mau learning rate-nya kecil, hanya saja impact-nya ya butuh learning ya cukup lama, intinya seperti itu. Kalau learning rate-nya pas ya akurasinya maksimum, terus pas waktu training butuh waktunya ya nggak begitu lama juga gitu kan. Jadi ya itu learning rate. Jadi bisa disesuaikan. Terus ada model.compile. Di sini ada loss. Loss-nya bisa menggunakan berbagai macam. Ada categorical cross entropy, ada binary cross entropy, ada root mean square error, ada mean square error, dan lain-lain. Ada banyak. Tinggal dicari saja. Terus kita matriksnya mencari nilai akurasi. Optimizer-nya kita menggunakan Adam tadi. Karena kita masukin ke OPT ya di sini. Sama. Model.compile itu untuk mengcompile hyperparameter yang kita gunakan. Ini seperti itu. Lalu kita training menggunakan model.fit, dimasukkan ke variabel H untuk nanti dicari historinya. Ini seperti itu. Model.fit, kita masukin data training, X data sama train Y-nya, labelnya. Terus si tes sama tes X sama tes Y-nya untuk apa? Itu untuk validasi. Untuk pencarian akurasi nanti, gitu kan. Nanti ada validasi data. Epoch ini adalah jumlah trainingnya seberapa banyak sama ada batch size. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara epoch sama batch size ya. Kita cek dulu. Sambil nunggu mana ya? Oh, udah selesai. Kalau ingat ya dalam for, terus di sini agak menjorok ke dalam, dikasih type. Kalau enggak ya nanti nggak akan keluar. Nah, ini labelnya. Jadi ada label forest, ada label highway, sama ada label cost. Saya nampilin label supaya kelihatan. Kalau nampilin datanya, bentuknya ya angka-angka terlalu banyak gitu. Nah, labelnya kita masuk ke label binarizer. Untuk apa? Supaya kan komputer itu agak susah kalau mengenal kata. Dia mengenal angka. Lebih baik angkanya 0 sampai 1 gitu kan. Maka kita menggunakan label binarizer. Menggunakan si library label binarizer, kita tadi di atas sudah masukkan. Nah, kita sudah import library-nya. Terus tinggal label binarizer fit transform si labelnya. Yang asalnya namanya forest, cost sama highway tadi, kalau kita print, jadinya seperti ini. Jadi 3, setiap satu paket ini ada 3 binary, 0 dan 1, intinya seperti itu. Nah, 1 itu menandakan bahwa itu labelnya. Misalnya ini yang untuk 0 yang pertama ini untuk label cost, label yang kedua ini untuk label forest, yang ketiga ini untuk label highway gitu. Dan kalau misalnya ada 5 kelas ya berarti sini ada 5 angkanya, seperti itu. Ini label binarizer untuk pelatihan nanti. Nah, ini yang tadi untuk train test split membagikan antara data training sama data tes. Kalian bisa gunakan juga shuffle. Salah, true. Diacak ya, di shuffle gitu antara data training sama data testingnya. Ini jumlah datanya 711 untuk data training, 237 untuk data testing. Cara ngeceknya gampang, tinggal train x.shape, test x.shape. Ukurannya berapa? Selama kalian masukin ke NumPy array, kalian bisa menggunakan .shape ini. Nah, ukurannya ini jumlah gambarnya, dan ini dimensi gambarnya. 64, 64, 3. Jadi lebarnya 64, panjang 64, 3 ini adalah channelnya. Karena tadi kan gambarnya RGB ya. Gambar berwarna gitu maksudnya. Jadi 64, 64, 3 gitu kan. Lalu kita buat modelnya, kita menggunakan sequential, flatten, dan dense tadi. Ukurannya tadi kita flatten 64, 64 kali 3, bisa tulis langsung seperti di sini.
64 bintang 64 bintang 3, atau kalian bisa pakai dulu kalkulator terus langsung masukin angka berapa gitu. Pakai koma di belakangnya untuk menandakan bahwa itu satu dimensi, intinya seperti itu. Lalu dance-nya saya pasang 100, 16, 16, dan 3, di mana untuk dance hidden layer 1, 2, 3 saya menggunakan relu. Dance yang terakhir atau output layernya saya menggunakan softmax. Ini hanya penamaan saja, layer 1, 2, 3, 4, bisa dihilangkan, nggak masalah. Kita create dulu. Lalu di sini ada model summary untuk ngecek model kita seperti apa bentuknya. Tinggal diklik saja. Nah, ada flatten, ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Tadi nama tadi untuk penamaan sebenarnya. Terus ini ada parameter. Ini parameter ini adalah nilai-nilai yang akan dihitung atau diproses oleh komputer kita. Jadi jumlah total parameternya ada sekitar 1.230 sekian total parameternya yang akan di training. Semakin banyak neuronnya, kalian tambah 100, 100, 100 gitu. Berarti kan makin banyak neuronnya, maka parameternya juga akan semakin banyak. Atau semakin berdalam kalian layernya, ini kan hanya 3 hidden layer ya. Kalian misalnya menggunakan 10 hidden layer, maka parameternya semakin banyak. Yang secara otomatis kalau parameter banyak, komputer kita akan menghitung parameter yang segitu banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Intinya seperti itu. Lalu kita masuk ke training. Ini hanya print biasa. Di sini terus kita menggunakan Adam tadi, categorical cross entropy, terus kita matriksnya akurasi. Nah, ini ada epoch sama ada bed size. Sambil saya training dulu ya. Ini cepat soalnya cuma 3 layer. Dan ini cepat. Epoch pertama, epoch kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Udah sampai 25, epochnya 25. Terlihat di sini ada loss, ada akurasi. Loss dan akurasi yang pertama di sini adalah loss dan akurasi untuk si training data. Nah, berikutnya adalah validasi data. Ada validasi loss, ada validasi akurasi. Nah, gap antara training sama tes akurasinya itu jangan sampai berbeda jauh. Kalau misalnya berbeda jauh itu yang dinamakan dengan overfitting. Nanti saya akan jelaskan sedikit juga overfitting gitu kan. Saya tadi untuk epoch sama batch size-nya saya balik dulu ke slide lah ya. Untuk di mana ya? Di sini saja deh. Misalnya ini saya coret-coret di sini aja ya. Tadi ada epoch. Tadi 25 ya. Sorry ini saya pakai tangan tulisnya, lupa bawa pulpen. Epoch 25 sama tadi batch size-nya BS lah ya. 32 itu kan. Nah, batch size ini fungsinya adalah tadi kan kita mempunyai gambar banyak ya, sekitar 800 atau 900 gambar gitu ya. Nah, mungkin nggak sih kalau gambar tadi 900 tadi langsung dimasukkan ke model kita dalam satu waktu untuk di training. Mungkin saja kalau kita mempunyai komputer yang high spec gitu. Speknya cukup tinggi, RAM-nya tinggi, punya GPU tinggi gitu kan. Itu bisa saja, tapi biasanya jarang. Nah, makanya digunakan batch size. Batch size ini misalnya kita punya 1000 gambar nih. Nah, untuk sekali training untuk masukin ke model maksudnya itu ukurannya seukuran batch size. Berarti kalau batch size-nya 32, maka dari 1000 kita ambil 32 yang pertama kita masukkan ke model. Terus kita latih, terus masuk ke batch size yang kedua 32 gambar lagi sampai semua data 1000 gambar ini habis, keambil semua untuk di training. Nah, pada saat 1000 data ini ke training, keambil, itu yang dinamakan dengan 1 kali epoch. Jadi itu batch size. Jadi batch size di training per bagiannya. Setelah seluruh datasetnya keambil semua, itu baru di trainingnya 1 epoch jatuhnya. Nah, kalau epochnya 25 berarti 1000 data tadi, 1000 gambar tadi dilatih 25 kali 1000-1000-nya ini. Itu di perbedaan antara epoch sama batch size. Paham ya? Terus di sini kita lihat
Berikutnya ada loss sama akurasi, val loss sama val akurasi nilainya. Untuk lihat historinya mudah. Kita kan ada 25 ya. Di sini ada matplotlib, pyplot, splt. Jadi kita menggunakan pyplot di sini. Ini hanya print biasa, history gitu kan. Di sini ada plt.pyplot, plot, ambil karena tadi kita nyimpennya udah di variabel h ya trainingnya. Kita tinggal panggil saja h.history. Yang kita ambil apa? Akurasi. Terus sama validasi akurasinya. Kita membandingkan akurasi testing sama akurasi training gitu kan. Validasi sama training maksudnya. Terus ya title-nya mulai akurasi, akurasinya, epochnya, ini hanya legend, terus ditampilkan sama loss-nya juga sama. Kalau kita enter seperti ini. Nah, ini adalah model akurasi. Ini adalah model loss. Yang warna orange itu pada saat testing atau validasi tadi. Yang warna biru itu training. Jadi biasanya training kalau di akurasi lebih besar dibandingkan data testing. Biasanya seperti itu karena training itu data yang terus-terusan dilatih terus-menerus dengan labelnya. Maka gak heran kalau hasilnya akurasinya ya tinggi. Nah, yang kita harus perhatikan adalah si validasi akurasinya di sini. Dan kelihatan si grafiknya kan nggak mulus banget ya. Artinya apa? Dataset kita atau model kita ini masih belum bagus atau benar-benar bisa mengklasifikasikan gambar tersebut dengan baik gitu kan. Walaupun akurasinya di atas 70%. Di sini sekitar 70 berapa ya? 75 kali ya. Nanti akan kita lihat di bawah. Ini untuk mencari model akurasinya. Jadi kalau misalnya perbedaan antara data training, misalnya ini hampir 100 nih. Satu tuh 100% berarti. Kalau ini kan sekitar 90, kurang dari 90% ya, 85 lah ya. Misalnya pada saat data training 100%, terus pada saat akurasi 70%. Itu kan gapnya 30% tuh. Cukup gede gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan overfitting. Jadi overfitting itu adalah pada saat si data trainingnya bagus, tapi pada saat validasinya jelek. Sehingga pada saat kalian coba data yang baru, itu biasanya akan selalu error atau klasifikasinya tidak bagus banget lah. Karena ya si overfitting tadi. Jadi si komputer hanya mengenal data yang di training saja. Pada saat ada data yang baru, dia nggak dikenal. Itu yang dinamakan overfitting. Ini untuk classification reportnya, untuk lihat reportnya. Nah, menggunakan predict, jadi ada model.predict untuk memprediksi pada saat ada tes gini, kita masukkan tesnya, terus diprediksi hasilnya apa, terus kita masuk classification report. Hasilnya tadi, hasil prediksinya tadi, kan disimpannya di prediction ya. Nah, prediksinya tadi dibandingkan sama label sebenarnya, si tesnya tadi label. Terus diklasifikasikan jelas seperti ini, coast, forest, sama highway. Untuk F1 score atau si akurasinya, coast itu untuk masing-masing kelasnya 76%, forest 77%, highway juga 77%, sehingga akurasi keseluruhannya rata-ratanya 77% di sini. Ini rata-rata akurasinya. Ini untuk simpan model, sebenarnya tinggal model.save, terus kasih nama saja, modelnya apa. Itu untuk nanti kalau kalian mau ngambil lagi model yang sama dengan akurasi yang kalian training tadi 77% mau digunakan, ya tinggal dipanggil saja si modelnya tadi. Ini akan saya jelaskan minggu depan biar sekalian akurasinya bagus ya. Ini 77 itu masih jelek kalau menurut saya. Nah, sekarang kita testing. Di sini kita testing ada gambar. Di sini ada gambar forest untuk tes. Ini tampilan gambarnya seperti ini. Ini saya pakai shift itu supaya kelihatan gambarnya. Ini gambarnya seperti ini, forest. Sekarang kita masukkan data yang baru ini ke model kita, seperti itu. Nah, perlakuannya harus sama. Tadi pada saat kita data training, perlakuannya itu mana ya? Nah, kita ambil image open, terus kita resize ke ukuran 64 x 64, lalu dinormalisasi. Itu pun sama untuk testing berarti. Kita image open, kita panggil namanya foresttest.jpg. Ini simpannya di Google Drive kalian juga ya tentunya. Ini udah ada di Google Drive saya. Terus tinggal saya simpan di image testing.
Terus image testingnya tadi di resize ukurannya 64 kali 64 juga dibagi 255 untuk dinormalisasi gitu. Terus kita enter, terus kita lihat ukurannya 64, 64, 3. Nah, di sini ada expand dims, perbedaannya apa? Supaya nanti seperti ini, ada tambahan 1 di sini. Yang 1 di sini tidak menandakan apa-apa, intinya cuma ada 1 gambar. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena pada saat di training modelnya, dia mengenal 4 dimensi. Ukuran jumlah gambar, ukuran gambar, sama channel. Maka diperlakukan juga sama. Tadi kan karena kita hanya ada 1 gambar ya, pada saat setnya hanya ukuran gambar saja, tapi jumlah gambarnya belum ada. Maka kita harus ada expand dims-nya dengan axis 0, berarti maksudnya ditambahkan paling depan 0. Jadi 1 ini bertambah di sini, jadi 1, 64, 64, 3. Sudah ada 4 dimensi, baru kita masuk ke predict, model.predict. Model ini sama karena kita masih dalam 1 halaman, kan kita simpan modelnya tadi ini nih. Nih, model sama dengan sekuensial. Ya udah kita tinggal panggil modelnya. Model.predict, kita masuk image testingnya. Image testing, terus output, terus kita lihat label kelasnya. Nah, kalau print output di sini ada 3. Jadi kan tadi pada saat output di layer terakhir itu kan ada 3 dance ya. Ada 3 neuron maksudnya. Ada 3 neuron, nah setiap neuron itu menyimpan suatu angka, yaitu probabilitas. Nah, probabilitasnya itu diambil yang paling besar. Nah, terlihat untuk probabilitas yang pertama, untuk cost itu hanya 26%, untuk forest 58%, confidence-nya. Untuk highway 15,4%, maka dia ambil yang paling tinggi, yaitu yang si 58,31%. Maka si model memprediksi bahwa ini adalah gambar forest. Sebenarnya 58,31% ini confidence-nya masih rendah ya. Ini terjadi ya karena kita data trainingnya masih kurang tadi. Jadi si modelnya ini masih kurang bagus. Itu di sini. Seperti itu untuk si klasifikasi. Jadi misalnya kalau kalian punya gambar yang baru lagi, tinggal masukin ke Google Drive-nya, terus tinggal dipanggil aja coba nama apa gitu. Terus tinggal di running, terus dicek kira-kira ini gambar apa. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa disimpan di GitHub. Tadi kan saya sudah buka di pemrograman Python ya, masih kosong ya. Cara buka GitHub-nya tinggal klik file, terus save or copy in GitHub. Sudah ada di sini. Tinggal diklik, tunggu authorization from GitHub. Nah, ini saya sudah login. Jadi kalau yang pertama kali baru buka GitHub lewat collab, itu harus login dulu pakai akun GitHub kalian masing-masing. Tinggal masukkan username sama password tentunya. Terus di sini repositorinya tadi saya ada pemrograman Python. Ada file path-nya, judulnya misalnya apa ya? Pertemuan 10 lah ya, pertemuan 10 image classification 1 misalnya. Udah tinggal di OK. Masih creating copy. Nanti sampai done, baru dia sudah otomatis masuk ke GitHub kita. Nah, kita reopen link saja. Nah, ini sudah masuk pemrograman Python. Nah, enaknya kalau masuk langsung dari sini, yang hasil kita running tadi, otomatis langsung ke record juga di sini. Hasil runningnya. Udah masuk ke record. Berbeda kalau misalnya kalian ambil programnya di running sini semua, terus dikopas, manual sendiri dimasukkan ke GitHub-nya, nanti hasilnya yang nggak kelihatan di sini. Di sini soalnya bentuknya udah bentuk collab gitu. Nanti kalian bisa langsung open in collab langsung, otomatis bisa langsung dari sini. Jadi pada saat di pemrograman Python, ini udah ada di sini. Pertemuan 10 image classification 1. Tinggal diklik saja. Seperti itu untuk si GitHub-nya. Dan tentunya dari collab juga kita bisa mengambil dari dari GitHub kita. Misalnya ini saya masih di akun Telkom ya. Saya coba pakai akun Gmail saya, Google Collab-nya. Terus saya ambil request access ya.
Nah ini Google Colab ya. Ini saya pakai akun yang Gmail saya sendiri. Terus saya mau ngambil dari GitHub gitu. Yang tadi karena GitHub-nya kan masih satu akun saya ya. Saya cancel di sini. Oh ya apa-apa. File, terus Open Notebook. Open Notebook, di sini ada pilihan Open GitHub. Terus karena saya udah pernah login sekali, jadi nggak usah login lagi. Nanti otomatis langsung masuk. Nah, Samsurizal, terus tinggal pilih tadi namanya pemrograman Python ya. Nah, ini kan program yang tadi yang kita tadi udah masukin ke GitHub, tinggal di Open Notebook saja. Nah, sudah selesai. Jadi ini udah diambil. Nah, jadi sebenarnya GitHub ini lebih enak digunakan kalau untuk kerja tim. Jadi kita bikin satu akun saja, misalnya project leadernya siapa, dibikinin lah si repositorinya, terus kalian bisa undang. Di mana? Bukan di sini. Mana ya? Ini. Kalian bisa undang teman tim kalian atau satu kelompok kalian untuk saling ambil apa namanya? Di sini nih ada manage access. Aduh. Nih, jadi ada invite a collaborator. Jadi bisa dalam kerja satu tim. Jadi satu tim tersebut bisa push sama pull si programnya. Jadi push itu untuk menyimpan ke GitHub, pull itu untuk narik dari GitHub-nya si programnya. Itu untuk kerja tim. Nah, biasanya GitHub ini digunakan di perusahaan-perusahaan yang di data science misalnya. Di data science atau big data dia menggunakan si GitHub ini. Jadi udah ada kolaboratornya dan enaknya di sini juga ada apa namanya ya? Apa namanya? Commit. Commit itu historinya. Jadi ada histori sih sebenarnya di sini. Kita bisa lihat, kita bisa balikin ke histori misalnya pada saat kalian ada teman push program, ternyata programnya banyak yang errornya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu kan, atau nggak sesuai dibandingkan dengan program yang sebelumnya. Ya udah, kalian tinggal klik commitnya, terus mau masukin program yang kira-kira yang bagusnya yang di mana, ini historinya. Nanti dia akan langsung masuk, itu si GitHub. Enaknya di situ. Itu saja untuk di slide-nya. Bentar. Untuk slide-nya saya sudah belum. Nanti saya akan upload di LMS. Untuk code lengkapnya kalian bisa buka di sini, GitHub ini. Tinggal klik saja, terus tinggal di download boleh, atau ada cara yang lain sih selain di download. Misalnya ini. Kalian copy GitHub-nya ini, terus kalian bisa lakukan. Tapi kalau seperti ini ya, saya belum pernah nyoba ya. Untuk push ke ini aja ya. Nih, coba. File, new notebook misalnya. Ntar. Tinggal git, clone, sorry. Kalau di ini harus pakai tanda seru. Oh, belum di paste. Copy. Kok nggak mau sih? Oh, connect dulu. Oh, sorry. Bukan itu. Kalau kalian pada saat udah masuk ke sini, pemrograman Python, yang di copy itu ininya nih. Nah, itu copy si HTTPS-nya ini, copy saja. Terus kalian tinggal masuk ke sini. Terus kalian jangan lupa masuk dulu ke mounting drive-nya ya. Refresh dulu. Nanti misalnya kita mau simpannya di mana ya? Di Google Colabs ini.
folder lah. Git clone, misalnya seperti itu. Mana git clone-nya? Di copy paste dulu di sini. Saya bikin code baru, cd. Sudah ya, sudah di git clone ya. Udah masuk, terus tinggal git clone, terus yang tadi di copy dari gitnya, tinggal di enter saja, dia akan langsung download atau alias cloning. Udah masuk ke sini. Nih, sudah ada pemrograman Python di git clone-nya. Tuh, udah ada pertemuan 10, tinggal di open saja. Atau tinggal di open baru lagi di lembaran baru gitu kan, atau di download. Seperti itu untuk bermain di GitHub. Jadi ada tugas, nanti bermain juga tugasnya itu kalian running menggunakan model kalian sendiri, terus kalian push program kalian ke GitHub kalian masing-masing. Nah, nanti link GitHub-nya yang ini kalian copy, terus simpan di LMS untuk sebagai presensinya ya, tugasnya seperti itu. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Stop sharing. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi itu tuh kita harus dua-duanya terkoneksi antara GitHub sama collab-nya, atau bisa salah satu, Pak, untuk misalkan mau bikin project bareng sama teman-teman nih. Nah, itu tuh harus kita punya Google Colab sama GitHub juga, atau boleh salah satu biar memaksimalkan fungsinya. Terima kasih, Pak. Oh iya, masing-masing harus punya Google account tentunya ya. Jadi Google account itu nanti kan kalian kerja di Google Colab masing-masing. Hanya saja nanti tentunya GitHub juga kalian harus punya masing-masing akun. Nah, di sini pada saat kalian setting di projectnya ini misalnya ya, projectnya tunggu saya sharing lagi. Saya belum sharing ya. Screen. Oke, saya sharing lagi. Tadi kan ini kan di project yang kita bikin saya sendiri nih. Terus misalnya ingin masukin teman, tinggal di setting. Terus ada di manage access. Terus tinggal invite collaboratory. Namanya siapa atau username si GitHub-nya apa? Tinggal cari saja. Biasanya sudah ada banyak gitu kan. Udah ada tinggal dipilih atau masukkan email supaya lebih pasti ya. Terus ada select collaborator above. Nanti di situ ada undangan untuk di-accept temannya. Kalau sudah di-accept berarti kalian bisa mengerjakan proyek ini bareng-bareng, alias si proyek saya ini sudah bisa dikerjakan bareng-bareng dengan teman yang tadi saya invite. Seperti itu. Nah, untuk proses push sama pull-nya sama saja. Jadi tinggal masuk ke akun GitHub-nya sendiri, karena di GitHub-nya sendiri kan pasti sudah ada repository tadi karena sudah collab ya. Karena sudah collab, berarti di sini nanti programnya, proyeknya sudah ke copy ke GitHub-nya masing-masing nih. Tinggal di pull saja, tinggal ditarik. Terus tinggal di open notebook-nya, terus masuk ke GitHub-nya, ini masuk ke GitHub-nya sendiri, atau ya tinggal masuk ke GitHub-nya sendiri, terus tinggal di open, masuknya seperti itu. Ini misalnya kalau saya ketik, ini nama GitHub saya kan, tinggal diklik, itu udah ada masuk di sini. Terus tinggal dimasukin. Jadi masing-masing harus udah punya Google Colab-nya sendiri udah punya tentunya, sama GitHub-nya sendiri sudah punya. Tinggal di invite saja supaya bisa bareng-bareng ngerjainnya. Ya tentunya bareng-barengnya jangan ya. Mungkin ada bagian-bagiannya ya. Ini bagian saya, ini bagian Anda gitu. Untuk pengerjaannya. Nah, biasanya akan kesulitan kalau melihat seperti ini yang terjadi. Saya ini udah push program. Terus ada teman saya ngambil program saya, terus diedit sama dia. Ternyata dieditnya yang nggak begitu signifikan, cuma sebaris dua baris, terus di-push balik. Kita mungkin agak bingung kalau misalnya programnya hanya 10 baris, 12 baris, oke, kita masih bisa recognize ya, kita bisa tahu. Tapi misalnya kalau udah programnya udah ratusan baris, terus ngecek ini dia penambahannya di mana sih gitu kan, itu akan sulit. Nah, di Google Colab
itu sudah ada revision history. Jadi apa sih yang diganti itu programnya? Tinggal diklik saja revision history. Nah, ini historinya kelihatan di sini apa yang diganti. Tadi yang asalnya skin ANN, saya ganti jangan skin ANN 4 layer. Terus ada code-code yang saya hapus biasanya. Yang ini ada asalnya ada ini untuk si NN sebenarnya, tapi karena nggak saya pakai, saya hapus, maka di sini akan hilang. Ada yang dihapus, ada yang ditambahkan, intinya seperti itu, ada yang diganti. Nah, ini untuk historinya supaya kalian bisa lihat mana sih yang diganti sama teman kalian, mana sih yang di delete atau mana sih yang ditambah, ini seperti itu. Jelas atau jawabannya kurang masuk pertanyaan? Udah cukup ya? Cukup Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Jadi intinya masing-masing anggota harus punya GitHub sendiri-sendiri lah intinya. Untuk yang tugas yang sekarang mungkin tugas perorangan ya. Jadi supaya memaksa kalian bikin GitHub dulu gitu. Sama harus tahu GitHub. Mungkin untuk minggu depan baru kita masuk ke kelompok. Saya stop sharing. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini udah. Mau nanya lagi. Oh iya, mangga. Silakan. Jadi gini Pak, untuk image classification atau misalkan mengklasifikasikan gambar video atau gambar biasa itu kualitas kameranya berpengaruh nggak Pak? Kayak resolusi kameranya? Sangat atau pengaruh. nanti machine learning Sangat pengaruh kamera. Misalnya kalau kalian punya dataset dengan kamera yang berbeda-beda gitu kan. Satu lagi kamera yang kualitasnya jelek, satu lagi kameranya kualitasnya bagus gitu. Nah, kalau kamera kan nanti biasanya suka ada, di situ kan ada noise-nya ya. Untuk setiap gambar gitu kan. Nah, itu fungsinya si pre-processing sebenarnya. Jadi, pre-processing itu kalau misalnya gambarnya kita ambil dari berbagai sumber, maksudnya dengan environment yang berbeda gitu. Itu kita lakukan pre-processing supaya dilakukan disamakan, nggak sama persis tapi perlakuannya itu hampir disamakan, misalnya penggunaan Gaussian atau pengurangan reduksi noise-nya gitu. Jadi disamakan agak di blur sedikit antara yang low quality sama yang di high quality, misalnya seperti itu. Jadi yang namanya image klasifikasi ya itu sangat pengaruh dari kualitas gambarnya, dari resolusi gambarnya juga tentunya, terus dari bagaimana cara kita pre-processing gambarnya. Ukuran gambar pun berpengaruh. Tadi 64 ya. Misalnya kalau kalian ganti misalnya 128 kemungkinan akurasinya akan naik. Ada yang tanyakan lagi? Kalau misalkan Pak digunakan buat komersil nih Pak, kayak misalkan CCTV face recognition di mall-mall atau di tempat umum. Nah, itu kan kalau misalkan rekaman video gitu kan ukurannya cukup besar ya Pak. Nah, rekomendasi resolusi sama itu bakal diapain aja gitu gambarnya Pak untuk gitu. Apakah diotak-atik lagi atau udah misalkan resolusi 480 udah segitu aja pakai yang atau di upgrade lagi gitu. Oh iya, kan sebenarnya kan untuk pelatihan itu kan kita harus nge-resize gambarnya dulu ya. Karena misalnya kalau gambarnya dari berbagai sumber, secara otomatis ukuran gambarnya akan berbeda-beda. Tapi misalnya kalau kita ambil dari satu video kamera, ya berarti kan ukuran videonya ya segitu-segitu aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan kan ukuran video mungkin besar, 4.000 sekian kali 3.000 sekian, biasanya seperti itu. Nah, mampu nggak PC-nya, apalagi misalnya PC-nya itu PC yang kayak Raspberry misalnya. Kan itu kan low RAM ya, low memory ya. Untuk ukuran CCTV di Raspberry tersebut cukup nggak sih untuk ngerender atau untuk mendeteksi si objek memorinya? Kemungkinan sih nggak cukup ya. Berarti secara otomatis si ukuran videonya mau nggak mau ya tetap harus di resize untuk diproses nanti. Jadi disesuaikan dengan spek PC masing-masing sih sebenarnya. Kecuali kalau kalian punya PC-nya ya super komputer, jadi nggak perlu resize ukuran videonya, ya silakan saja. Paling itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini baru menggunakan neural network ya. Nanti untuk
minggu depan kita masuk ke convolutional neural network. Ada sedikit teori tentang apa itu konvolusi sama layer-layernya seperti apa. Tentunya akan berbeda dengan si neural network ini. Seperti itu. Baru kita masuk ke praktek ya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya selesaikan saja kelasnya ya. Sepertinya sudah cukup. Untuk tugasnya nanti akan diinfokan oleh masing-masing dosen kelasnya. Nanti saya akan infokan ke dosen kelas. Nanti dosen kelas akan forward informasi tugasnya ke masing-masing grup WhatsApp-nya ya, atau ke masing-masing grupnya, intinya seperti itu. Kalau yang tidak ada tanyakan, saya sudahkan saja. Terima kasih atas kehadiran dan pertanyaannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Yo, stop recording. End meeting.